Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari Pendidikan Sosial dan Budaya ingin mempresentasikan tentang unit 8 yaitu dengan berjudul Manusia dan Kebudayaan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari grup 4 yaitu pertama ada Sarandar Askia, Rian Muhammad Sofian, Rurinda Cahyani, Ayan Gemila Taufik, dan terakhir ada Raditya Paramita Natasha Tasima. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu manusia dan kebudayaan. Menurut Ebe Taylor, budaya adalah satu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut antropologi, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Menurut Kunja Niningrat, kebudayaan culture berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang artinya budi atau akal. J.J. Honeyman dalam buku yang berjudul The Word of Man tahun 1959 membedakan adanya 3 gejala kebudayaan. Yang pertama, ada wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide atau gagasan, nilai-nilai atau norma, dan peraturannya. Dan yang kedua, ada wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, yaitu ada wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ryan Gemilang Taufik kepadanya. Saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu unsur-unsur kebudayaan, unsur-unsur universal kebudayaan. Yang pertama, organisasi sosial 4, sistem peralatan hidup dan teknologi, 5, sistem mantap pencarian hidup, 6, sistem religi, 7, kesenian. Ciri-ciri kebudayaan modern: 1, hubungan yang ramai, 2, bergantung pada ilmu dan teknik, 3, sifat progresif dan dinamis, yang keempat, banyak dan beragam diferensiasi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, slide selanjutnya dan selanjutnya lagi akan dibacakan oleh Raditya. Saya persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya perubahan kebudayaan. 1. Perubahan alam. Alam selalu berubah. Lingkungan perubahan berubah membawa perubahan berpikir, hubungan antara individu dan status sosial. 2. Proses sosial, gerak perubahan manusia dalam kehidupannya membawa kepada gerak masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan dari dalam disebut evolusi. Selanjutnya, cara-cara perubahan kebudayaan. 1. Kongruensi. Suatu unsur budaya asing masuk dalam suatu budaya tertentu untuk mengisi kekosongan karena unsur budaya yang dimasuki belum ada. Misalnya budaya, teknologi, dan elektronika. Yang kedua, fusi. Apabila unsur budaya asing dan sejenis diterima oleh budaya tertentu membentuk unit baru. Yang ketiga, simbiosis. Bila unsur budaya asing dengan unsur budaya penerima sejenis dapat hidup berdampingan. 4. Sinkrisme. Bila dua unsur budaya saling bertemu, unsur budaya asing dengan unsur budaya tertentu menjadi satu kesatuan yang sebenarnya. Unsur-unsur budaya tersebut saling. 5. Akulturasi. Unsur budaya asing diterima disesuaikan dengan unsur budaya penerima. Dan yang terakhir, asimilasi, yaitu bila unsur budaya asing yang diterima diserap menjadi bagian yang integral dari budaya penerima sehingga tidak dirasakan lagi sebagai unsur budaya asing. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raditya yang telah membacakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rian Muhammad Sofian. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada proses penerimaan perubahan kebudayaan. Yang pertama, terbiasanya kebudayaan dan dengan orang-orang yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Masyarakat memiliki hubungan kontak dengan orang lain. Lalu yang kedua,
Jika pandangan hidup dan nilai-nilai yang dominan ditentukan oleh nilai agama, maka penerimaan unsur baru disensor terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, corak struktur sosial masyarakat atau sistem otoriter. Lalu yang keempat, suatu unsur diterima jika sebelumnya sudah ada unsur kebudayaan itu sendiri. Yang kelima, apabila unsur yang baru memiliki skala kegiatan yang terbatas dan dapat dengan mudah dibuktikan kegunaannya. Selanjutnya, humaniora dalam konflik kebudayaan dalam konflik kebudayaan, nilai kebudayaan yang satu ditentang oleh cita-cita kebudayaan yang lain. Unsur-unsur manusiawi yang paling hakiki dan abadi sifatnya. Orang selalu menggali lagi dasar humaniora, memilih mana yang lebih sesuai untuk mempertinggi martabat manusia itu sendiri. Manusia dan kepribadiannya merupakan pribadi yang personality atau karakter self. Terdapat dua unsur. Yang pertama menarik atau halus, yang kedua kasar atau keras. Lalu konsep kepribadian yang pertama corak tingkah laku sosial. Ada tampak dan tidak tampak. Tampak sendiri ada cara berjalan dan cara berbicara. Untuk tidak tampak ada nilai-nilai, norma-norma, serta pandangan hidup. Yang kedua, corak gerak-gerik badan manusia. Yang ketiga, tingkah laku manusia terhadap alam. Yang keempat, totalitas psikofisik yang kompleks. Lalu yang kelima ada organisasi psikofisik yang dinamik. Sekian saya kembalikan kepada. Baik, slide terakhir akan dibacakan oleh Sarah Astia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama ada faktor dari dalam, yaitu bawaan. Yang kedua ada faktor dari luar, yaitu lingkungan. Aliran-alirannya yang pertama ada nativisme, kepribadian seseorang dipengaruhi dari unsur bawaan atau sejak lahir. Yang kedua empirisme, yaitu kepribadian seseorang yang dipengaruhi oleh pengalaman setelah manusia lahir. Yang ketiga konvergensi, yaitu kepribadian seseorang yang dipengaruhi dari dalam dan dari luar. Next.